Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Isli. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi Epita. Di sini saya sudah open dua dashboard. Ya, yang pertama adalah dashboard pada level admin, yang kemudian yang kedua adalah dashboard pada level proctor. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara meregistrasi menjadi peserta ujian Epita. Caranya adalah yang pertama masuk ke landing page Epita, kemudian klik tombol register, masukkan email dan password, nama, nomor handphone, status alumni, current level of study, identity number, kemudian university's name. Kemudian klik tombol register. Di sini nanti ada pemberitahuan, selamat Anda berhasil mendaftar, klik OK. Kemudian masukkan alamat email, masukkan password, klik login. Nah, yang warna biru ini adalah dashboard untuk level peserta. Apa yang harus dilakukan oleh peserta berikutnya adalah mengklik tombol submission dan melihat di sini ada data pengajuan diri untuk menjadi peserta ujian di Epita. Di sini dilampirkan juga jumlah ataupun nominal yang harus ditransfer ke rekening Unimed. Di sini statusnya unpaid. Nah, nanti ketika dia sudah transfer dan bukti transfernya kemudian dipoto, kemudian diupload dengan klik upload bukti transfer, kemudian masukkan ini bukti transfer, misalkan inilah ya sebagai bukti transfer, maka nanti berubah statusnya dari unpaid menjadi on progress. Setelah nanti sudah diupload, di admin center akan melihat di sini ada data pengajuan ya. Di sini nominalnya dilihat Rp200.086. Kemudian bisa dilihat di sini ininya, bukti transfernya, kemudian dicocokkan ke buku rekeningnya Unimed. Jika memang betul peserta ini melakukan transfer dan jumlahnya sesuai, maka nanti admin center bisa meng-approve dia dan menjadwalkan dia untuk ujian di sistem ini, di Epita. Tapi saat ini schedule-nya belum ada ya. Maka kita harus buat dulu jadwal, klik tambah. Ini nama ruangannya, kemudian siapa proktornya, kemudian apa nama bundle soal listeningnya, bundle soal readingnya, bundle soal strukturnya, kemudian tanggal dilaksanakan ujian. Kemudian kalau saya tambah 30, jam 2 tambah 30, 16 berarti 316 tambah 4 berarti 320. Misalnya jadi 3:20 PM. Kemudian sampai jam 4 ya. 4 barangkali ya, 0 PM. Saya simpan di sini. Iya, kemudian dari sini saya approve dan saya masukkan peserta ini ke ruangan tersebut. Maka nanti di sini jumlahnya ada 1 orang, ini dia. Nah, di sini ada listening ada 5, reading 5, chapter 5 karena memang setiap soal ini saya input masih 5 ya. Jadi bisa menyesuaikan nih. Kebetulan memang saya input soalnya 5. Bisa ditambah nanti ya. Kemudian soalnya ini juga bisa diacak, bisa kita acak. Jadi tidak berurutan, bisa kita buat tidak berurutan. Oke. Nah, setelah di sini nanti di sini udah statusnya berubah menjadi accepted dan dibuatkan jadwal dia. Nah, jadwalnya itu ada 22 menit lagi ya. Ada 22 menit lagi. Nah, ini supaya cepat bisa kita ganti supaya jam 2.47 ya. Jam 2.47. 57 juga udah bisa ini. 58 lah, 59 ya. PM. Ya. 3 detik lagi ya. Oke. Nah, untuk melaksanakan ujian ini sekarang adalah tutorial pelaksanaan ujiannya ya. Sekarang sudah masuk waktunya. Saatnya adalah proktor login dulu. Harus dia yang dulu masuk. Ya, harus ada di dalam ruangan. Baru kemudian disusul dengan para peserta masuk ke dalam ruangan. Di sini ada 5 soal. Tunggu, oke, open CBT. Maka nanti pesertanya akan masuk ke dalam
ke ruangan. Tapi dia belum bisa buat accessibility, masih video conference dulu ya. Ini dimaksudkan barangkali supaya proktor dan peserta mungkin bisa saling apa proktor bisa dikasih waktu untuk memverifikasi data identitas diri peserta, memverifikasi bahwasannya dia itu betul-betul pesertanya apa tidak. Kita fasilitasi ya. Ini ada jadi peserta itu bisa mengirim foto dia dan identitasnya barangkali dengan ini mengklik tombol ini. Coba sekali lagi ya. Oke, baru nanti si proktor bisa melihat betul enggak bahwasannya melihat fotonya, dilihat nanti identitas dirinya. Nah, setelah identitasnya valid, benar, dan dia betul-betul adalah peserta, maka nanti si proktor bisa buka CBT-nya. Ya. Bisa buka CBT-nya. Bisa kita buka nih, dibuka gemboknya gini. Kemudian nanti nih si CBT-nya terbuka. Oke, ada delay ya. Oke, CBT-nya terbuka, ini ada tertib. Klik mulai. Oke, langsung dia bisa ujian. Misalnya ini nomor 1 jawabnya A. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini sebelum suaranya dibuat di sini ada preparing audio ya, baru dimulai suara. Setelah suara sudah selesai baru remaining time, waktu untuk menjawab ujian. Oke. Oke, soal nomor 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam pertengahan proses ujian terjadi kecurangan? Misalnya ada indikasi di dalam gambar ada monitornya si proktor ini, peserta itu melakukan kecurangan barangkali. Maka proktor itu bisa menutup CBT-nya sebentar. Maka nanti CBT ini akan tertutup. Ya, akan tertutup seperti ini. Nah, maka nanti si proktor bisa mengkomunikasikan atau menegur ya. Menegur si peserta, kamu enggak boleh kayak gini, enggak boleh begini, begitu. Barangkali ya digunakan nanti seperti itu. Ya, setelah nanti teguran pertama itu sudah bisa dibuka kembali. Maka nanti si peserta bisa melanjutkan ujiannya. Waktunya tidak korup, nanti itu waktunya pause ya tadi. Bisa lanjut ya. Kemudian proktor juga bisa full screen. Full screen. Nah, ini kalau di full screen dia mau bisa full screen. Kemudian yang kedua adalah dia yang ini full screen juga, tapi hanya satu orang. Nah, ini. Dia ingin mengajak satu orang berbicara. Dari misalnya di sini ada pesertanya ada 10 orang, ada satu yang mau diajaknya bicara, maka dia akan berbicara pada peserta itu aja. Yang lain tidak kedengaran suara dokternya. Kemudian yang satu lagi ini tanpa full screen, ini mau bicara kepada satu orang, dibuka aja suara seperti ini. Bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lanjut ke section berikutnya, yaitu reading section ya. Ya, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5. Soal nomor 2 dijawab dengan ragu misalnya. Jadi warnanya nanti berbeda ya. Nomor 2 ragu. Kemudian yang nomor 3 dia mau nggak jawab, kosong misalnya, bisa dihapus. Kemudian misalnya kejadiannya adalah waktunya masih ada tapi dia udah siap gitu. Dia bisa klik ini untuk melanjutkan ke section berikutnya, yaitu section structure. Oke, mulai. Oke, soal nomor 1, soal nomor B, soal nomor D, soal nomor 4D, 4C, nomor 5A.
Di sini bisa dimonitoring ya. Siapa proktornya bisa tahu. Oh, sorry. Proktornya bisa tahu ini. Proktornya bisa tahu ini dia udah menit ke berapa, soal nomor berapa yang dijawab dan poinnya berapa. Menit. Ya. Misalkan dia melakukan pelanggaran lagi, tutup lagi. Ini kan 54 10 detik ya. Oh nih 54 menit lah. Oke. Jadi nanti tertutup CBT-nya. Tertutup CBT-nya. Tadi 54 ya. Oke. Lanjut lagi ya waktunya ya, nggak korup ya. Oke, begitu juga ini. Ketika sudah habis, semua soal sudah dijawab, tapi waktunya masih ada dan dia ingin menyelesaikan ujian, dia tinggal klik ini dan yes. Nah, nanti CBT-nya langsung secara otomatis tertutup seperti ini. Kemudian di apa namanya di Fractor akan dikasih indikator selesai di sini dan akan muncul satu tombol lagi di sini. Nah, barangkali ketika dia udah ujian kan peserta tersebut tidak lagi punya kepentingan lagi di dalam sistem, maka si proktor juga bisa apa namanya menyuruh dia keluar gitu kah? Menyuruh dia keluar dari sistem. Caranya adalah mengklik tombol ini, apakah Anda yakin ingin kick peserta ini? Yes. Maka nanti secara otomatis si peserta akan ketendang keluar dan langsung dapat nilai. Nah, nilai yang didapatkan ini jika ternyata nilai itu tidak sesuai dengan harapannya dia bisa ajukan ujian ulang. Yes, maka disebut submission baru, suruh transfer lagi ya. Kemudian kalau misalnya ternyata dia udah puas, dia mau sertifikatnya tinggal klik tombol ini, maka akan nanti ada sertifikat di sini. Nah, di sertifikat ini sudah kita kasih barcode untuk sebagai digital signature. Oke. Jadi saya punya apa ini ya? Saya punya barcode scanner. Ini ada barcode scanner. Saya coba scan dulu. Nah, hasil dari barcode scanner ini adalah ya, barcode scanner ini adalah sebuah link sebenarnya. Saya kirim ke WhatsApp ya. Hasil dari barcode scanner ini adalah sebuah link. Ya. Linknya saya copy, saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini. Oke. Jadi kegunaannya barcode ini adalah untuk mengecek keaslian dari sebuah sertifikat. Misalkan si Andi lah kita bilang. Ujian dengan benar ini, mendaftar, kemudian ujian mendapat nilai. Kemudian ada si Budi, si B, meminjam sertifikatnya Andi, kemudian scan sertifikatnya mengganti namanya. Nanti kalau barcode-nya diubahnya jelas sudah tidak terdaftar, tidak terdeteksi di sistem kita kan. Tapi kalau misalnya dia pakai barcode itu, maka barcode itu akan menunjukkan bahwa sertifikat itu namanya Andi, bukan Budi. Jadi sertifikatnya Budi ini sudah menunjukkan bahwasanya sertifikat dengan nama Budi itu adalah palsu. Seperti itu. Ya ini misalnya lah ya, saya ganti si 0 ini jadi 1 misalnya. Oke, sertifikat tidak terdaftar ya. Kalau saya ganti si 0 ini jadi si 1 jadi 0 kembali. Oke. Jadi ini udah kita enkripsi dengan algoritma enkripsi gabungan antara OpenSSL dengan base code 64. Mungkin sampai di sini sajalah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.